semoga kita terus diizinkan oleh Allah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tiap-tiap amal kalian itu nanti tergantung kepada penutup atau akhir amalan kalian. Dengan apa kalian menutup amalan-amalan kalian. Kita tidak dinilai dari masa lalu yang pernah kita lalui, atau kita tidak dinilai daripada bejatnya kita di masa itu karena kita sudah tidak di masa itu. Tapi kalau sekarang kita bertobat kembali kepada Allah, Allah adalah sebaik-baik zat penerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Quran. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah, kelak diizinkan meminum dari telaganya Rasulullah, dan kelak diizinkan kita nanti bisa satu surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita tilawah Quran surah Ali Imran ayat 98. Nanti kita tadaburi pelan-pelan perlahan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tentu saja banyak kekurangan yang kami punyai, maka dengan mencari ibtigha mardatillah, ridhonya Allah azza wajalla, semoga Allah ridho dengan apa yang kita pelajari. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, bagi yang baru datang, selamat datang, selamat bergabung. Hari ini kita mau tadabbur Quran surah Ali Imran ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3.
ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Lalu katakan wahai Muhammad, ayat ke-99-nya, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang yang mau beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah itu bengkok padahal kamu menyaksikannya. Dan Allah tidak lengah dari apa-apa yang kalian kerjakan. Dan wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian daripada orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan rasul-rasulnya, diantaranya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW pun ada di tengah-tengah kalian. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat yang ke-98, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan kecaman keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab karena mereka enggan menerima kebenaran. Lagi-lagi kita mengulangi pelajaran sebelum-sebelumnya. Ternyata dalam Al-Quran banyak cerita-cerita tentang Bani Israel. Kita udah bahas dari zamannya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah udah banyak cerita-ceritanya. Sampai bahkan Ali Imran pun diulang lagi. Dari Bani Israel, mereka enggan menerima kebenaran. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka sekuat tenaga menghalang-halangi orang untuk beriman dari jalan Allah, padahal mereka pun tahu bahwa yang dibawa Rasulullah adalah kebenaran, tapi mereka menolak, mengingkari, dan menghalang-halangi. Jadi tiga kalau dalam bahasa ini: menolak, mengingkari, dan menghalang-halangi. Silakan jamaah dibuka Al-Baqarah ayat 213. Jadi kita ini sudah kita balik ke Al-Baqarah 213 yang dulu kita pelajari tentang bab menghalang-halangi. Mohon maaf salah sebentar, tentang menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Itu di Al-Baqarah. Menghalang-halangi Al-Baqarah ayat 114, mohon maaf, bukan 213. 114. Sudah ketemu ya hadirin? Wa man azlamu mimman mana'a masajidalil wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Dan siapakah yang paling zalim, yang sangat parah kezalimannya, selain daripada orang yang menghalang-halangi orang lain untuk menuju masjid-masjidnya Allah. Lalu mereka melarang orang untuk menyebut nama-namanya Allah. Bahkan mereka berusaha untuk merobohkan rumah-rumahnya Allah. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka akan mendapat kehinaan di dunia dan mereka akan mendapat kehinaan di akhirat. Pernah kita kan bahas ayat 114. Dan siapa orang yang lebih zalim? Ternyata orang yang zalimnya sangat parah. Yang pertama, mereka melarang untuk masuk ke masjid. Yang kedua, mereka melarang orang untuk berzikir mengingat Allah. Dan yang ketiga, mereka merusak, menghancurkan masjid. Mereka azlam, zalimnya luar biasa. Nah, kalau ada orang bilang dengan kalimat begini, jangan ngaji sama fulan, itu si fulan bla 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 bla. Padahal kalimat hal tersebut wajib dipertanggungjawabkan, sedangkan dia ketemu aja belum pernah, duduk bareng aja belum pernah.
Dia hanya melalui asas praduga, dan sedangkan yang disampaikan memang benar ada dalilnya sesuai otentiknya hadis baginda. Hati-hati jemaah. Setiap ucapan Anda melarang orang lain untuk mendapat yadhkurullah, zikir-zikir kepada Allah, ayyuzkaru fiha ismuhu, lalu terus kemudian mereka mengingati Allah, hati-hati Anda kelak dipintai pertanggungjawaban tentang kenapa Anda melarang-larang orang untuk ngaji kepada seorang guru. Hati-hati ya jemaah. Nggak boleh melarang orang masuk masjid, nggak boleh melarang orang untuk ngaji. Kalau memang yang disampaikan adalah haqq, al-haqqu min rabbik, kebenaran yang datang dari Rabbnya, kebenaran yang sesuai dengan tolak ukur bagaimana Allah berfirman, Nabi SAW menyampaikan sesuatu lewat hadis otentiknya, kok Anda larang-larang? Anda siapa kiranya? Jangan ngaji ke sini, jangan ngaji ke situ, jangan ngaji ke sini, jangan ngaji ke situ. Padahal yang disampaikan adalah sesuatu yang haqq. Kena nih daripada ayat ini. Orang yang paling zalim adalah orang yang melarang masuk masjid, lalu orang yang paling zalim adalah orang yang melarang orang lain untuk mengingat Allah. Terus yang ketiga, mereka yang paling zalim adalah mereka yang merobohkan masjid, menghancurkan masjid. Lagi dibangun, lempar, kerumpiang. Lagi dibangun, diiniin, diganggu dari berbagai macam sisi, disoal, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang yang paling zalim. Dan Allah sejatinya mengingatkan kita satu ayat dengan ayat yang lain itu saling berkaitan dan saling berkelindahan satu sama lain, termasuk ayat ini. Wahai orang-orang ahli kitab, kenapa kalian itu adalah orang-orang yang paling sering mengingkari ayat-ayat Allah, menghalang-halangi, mengingkari dan menghancurkan. Menghalang-halangi, mengingkari dan menghancurkan. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dan Allah tuh tahu apa yang kalian kerjakan. Hadirin jamaah dirahmati Allah, yang mungkin hari ini sedang dihalang-halangi berzikir kepada Allah, yang mungkin hari ini sedang membangun lalu terus kemudian dihancurkan oleh segelintir pihak oknum, yakinkan pada diri Anda bahwa Allah mengawasi mereka-mereka yang berbuat makar demikian. Dan ingat selalu ayat Ali Imran yang kemarin kita bahas, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermain-main, mereka buat-buat makar, tapi mereka lupa bahwa Allah juga memantau permainan dan makar-makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembalas makar-makar yang mereka perbuat. Ayat berikutnya, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Juga Ali Imran di ayat yang ke-99, wahai ahli kitab, kenapa kamu menghalang-halangi orang untuk beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah itu bengkok, padahal kamu tahu kamu sedang membengkokkan jalan Allah. Dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita ini harus kenal siapa sejatinya musuh-musuh kita. Sekali lagi saya ulangi, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang kita harus kenal siapa musuh-musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, musuh kalian itu adalah syaitan. Lantas kenapa antar masjid yang satu dengan masjid yang lain kok saling ribut? Lantas kenapa antar satu pengajian yang satu dengan pengajian yang lain, sesama muslim, kok mereka saling bertengkar? Lantas misalnya kenapa ada satu orang sudah ngaji, ngajinya sama Ustadz Fulan, yang satunya lagi ngaji sama Ustadz Fulan yang berbeda, kok mereka saling ribut padahal Ustadznya adem ayem, ketemu ketika haji, mereka ketemu, berpelukan, bercengkrama, ngobrol sebentar, lalu mereka melanjutkan haji mereka. Kok yang di bawahnya malah bertengkar? Hadirin, sudah saatnya kita menyadari musuh kita itu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh-musuh kalian itu syaitan. Itu loh mereka-mereka yang nauzubillahnya memproklamirkan dengan begitu bangganya bahwa perilaku kaum Nabi Lut itu patut diwajarkan menurut mereka. Lo hadirin lupa ya,
Saat Anda ribut-ribut masalah 11, 2, 3, kunut nggak kunut, di luar-luar sana yang melakukan amala qaumi Lut udah podcast di mana-mana. Lo Anda lupa, Anda ributin kunut nggak kunut, 11, 2, 3, tarawihnya yang 11 masih ribut lagi, 2, 2, 2, 2, 3 atau 4, 4, 3. Yang benar 2, 2, 2, 2, 2, 3. Oh enggak, 4, 4, 3 loh. Anda ribut masalah yang dua-duanya boleh, sedangkan Anda lupa di luaran sana amala qaumi Lut, yang mengamalkan kaum Lut sudah memproklamirkan, sudah konten sana sini, udah podcast sana sini tuh. Terus Anda masih mau ributin hal-hal yang kayak gitu. Kita ini punya tugas besar jemaah. Tugas besar kita tuh gimana ngajak kaum muslimin kembali. Bagaimana mengajak kaum muslimin balik ke masjid, memakmurkan masjid. Ayo duduk di masjid, cengkerama di masjid, rapat di masjid, adakan satu ide-ide cemerlang di masjid, pusatkan kegiatan di masjid, basiskan masjid sebagai tempat yang paling dirindui, tempat yang paling dinanti, tempat yang paling cozy. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kita ini ketemu sama yang ini nih, menghalang-halangi orang untuk kembali kepada Allah, hati-hati. Menghalang-halangi orang untuk zikir, ingat Allah, hati-hati. Merobohkan rumah-rumahnya Allah, hati-hati. Al-Baqarah 114. Al-Baqarah 114. 3. 1. Menghalang-halangi orang daripada masuk masjid. 2. Menghalang-halangi orang dari berzikir kepada Allah. Yang ketiga, merobohkan masjid. Kalau ada orang punya niat baik, support. Kalau nggak bisa support dengan materi, doa. Jangan ini mas sudah support tidak, mendoakan tidak, menghalang-halangi, menghancurkan, dan bahkan bukan cuma menghancurkan. Mereka berupaya gimana caranya setiap amal baik yang direncanakan selalu gagal. Ini kan persis kayak siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah. Persis kayak mereka. Yang mereka selalu berusaha untuk menghalang-halangi dakwahnya Nabi, menghancurkan tempat yang Nabi buat, mengendurkan semangatnya kaum muslimin. Hati-hati ya jemaah. Kenapa kok saya bilang hati-hati? Karena ada efeknya, kata Nabi. Mohon maaf, Allah berfirman dalam Al-Quran, efeknya itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pada mereka azabun azim, azab yang sangat pedih karena sebab apa yang mereka kerjakan, sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum fid dunya khizyun, di dunia mereka akan dapat kehinaan, wa lahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat mereka akan dapat azab yang sangat pedih. Di dunia dapat kehinaan, di akhirat azab yang sangat pedih menunggu mereka. Hati-hati jamaah. Dan ini bukan hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang kufur, tapi berpotensi juga dilakukan oleh mereka-mereka yang orang munafik, zindiq, fasik. Mereka berpotensi juga melakukan amalan-amalan ini. Lahum fid dunya khizyun, sudah pasti dihinakan di dunia, walahum azabun azim, dan di akhirat mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yardukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran sesudah kalian beriman. Lalu ayat berikutnya, bagaimana kalian sampai kepada kufur padahal ayat-ayat Allah telah jelas terang benderang dibacakan kepada kalian, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Siapa-siapa yang dia berpegang teguh kepada agama Allah, maka dia telah diberi petunjuk dalam jalan yang lurus. Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman agar mereka tidak mentaati golongan-golongan mereka yang mengajak kepada kekufuran. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu mereka dianjurkan untuk senantiasa membersamai Rasulullah SAW yang ada di tengah-tengah mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Ini namanya tafsir Quran bil
Quran. Dijelaskan ayat ini oleh Al-Baqarah 109. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengki yang timbul pada diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah mereka, biarkanlah mereka sampai Allah datangkan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang kufur selalu menginginkan orang-orang beriman kembali kepada kekufuran, dan mereka berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari mengingat Allah. Kaum muslimin itu diusahakan supaya jauh dari mengingat Allah. Dibuatlah sesuatu yang membuat mereka jauh dari ayat-ayat Allah. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu Rasulullah manusia terbaik, betul? Kita tahu Rasulullah SAW teladan terbaik buat kita, betul? Tapi berapa banyak di antara kita yang mengenal Rasulullah SAW tidak lebih baik daripada dia mengenal, ya mungkin itu. Berapa banyak di antara kita yang, mohon maaf, tidak lebih baik mengenal Rasulullah daripada mengenal idola atau mungkin public figure yang mereka idam, dan idol public figure yang mereka, apa bahasanya itu, public figure yang mereka fanskan. Dia ngefans banget sama sesuatu, sampai hafal lahir di mana, umur berapa, penghasilannya berapa, rumahnya apa, warna kesukaannya apa, gaya rambutnya bagaimana, pakaian yang dikenakannya seperti apa. Bahkan gak jarang anak-anak muda bahkan udah saking ngefansnya diikuti, pakai celana jeans robek-robek, diikuti celana jeans robek-robek, bajunya warna A, bajunya warna A, potongan rambutnya B, potongan rambutnya B, gaya bicaranya begini, gaya bicara diikutin. Dia main film di sini, main filmnya perannya begini, dia diikutin. Terus begitu. Tapi kalau sama Nabi SAW yang dia akui sendiri, cinta sama Nabi, cinta, rindu ketemu Rasulullah, rindu, ingin sesyurga bersama Rasulullah, iya ingin. Tapi begitu ditanya, tahu nggak anaknya Nabi siapa aja? Hah? Tahu nggak istri Nabi siapa? Hah? Tahu nggak Nabi berdakwah berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah? Hah? Kosong pandangannya soal hal itu. Ditanya siapa bapak Nabi? Hah? Siapa nama ibundanya Nabi? Hah? Siapa sahabat satu orang paling dekat dengan Nabi? Hah? Siapa orang kedua yang paling Nabi cinta dari kalangan laki-laki dewasa? Bingung, kosong pandangan matanya. Mereka mengaku cinta tapi ternyata cintanya palsu, mohon maaf. Poster kalau bicara tentang fans kepada seorang figur, poster di kamarnya itu semua. Poster A, poster B, poster C, poster Z. Bicara Rasulullah SAW, nama Muhammad nggak tersemat di rumahnya. Mana nama Muhammad? Memang Ustaz, saya emang nggak menyematkan di rumah, saya sematkan dalam hati saya. Oke, sematkan dalam hati. Sudah sejauh apa kita kenal diri kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitu ditanya hanya jawaban tatapan mata yang kosong yang dijawab. Ditanya baginda Nabi makanan kesukaannya apa? Coba jemaah, baginda Nabi makanan kesukaannya apa? Paha kambing. Sebagaimana riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah menceritakan bahwa Nabi suka paha kambing. Auqamaqal. Warna kesukaan Nabi apa? Putih dan hijau. Warna favoritnya Nabi. Kita tuh sering banget hafal. Saya ini figur, bahkan mohon maaf, ada yang baru-baru. Mazhabnya apa? Astagfirullah. Ya, saya kelas 3 SD. Astagfirullahaladzim. Allahumma musta'an. Semoga Allah menolong kita semua dan seluruh kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, khairus sufufin nisa akhiriha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik saf untuk perempuan adalah yang paling belakang. Gimana ceritanya? Terus ada orang mengatakan, najis benar perempuan, masa di depan aja nggak boleh? Najis benar perempuan. Bukan begitu. Kalau memang kita mencintai baginda Nabi SAW, ya taati apa yang baginda sabdakan, teladankan, perbuatkan, takrirkan, cita-citakan.
La haula wala quwata illa billah. Ini ternyata emang benar ya jemaah. Mari bersiap-siap, kata para ulama, kalau sudah datang zaman penuh fitnah di mana-mana. Bahkan orang itu mengutarakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Kalau tiba zaman seperti itu, jaga 3 hal. Yang pertama, jaga taatnya kalian. Yang kedua, jaga sholatnya kalian. Yang ketiga, jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Kalau perlu mengasing jemaah. Kalau perlu anak kaki gunung jemaah. Kalau perlu ke tempat-tempat yang mana itu jauh dari kemaksiatan, pergi ke tempat yang jauh dari kemaksiatan. Saat Anda sudah tak mampu lagi mewarnai mereka-mereka yang masih berbuat maksiat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah tiba zamannya di mana banyak orang itu punya pikiran-pikiran yang luar biasa nyelenehnya jemaah. Maka saya menganjurkan diri saya, keluarga saya dan kita semua, ayo kita jemaah cari circle yang baik, cari lingkungan yang baik, ciptakan atmosfer yang baik. Ciptakan atmosfer yang baik. Satu saat kita pasti berpulang dan kita akan dipintai pertanggungjawaban dari apa yang kita ucapkan. Yang kita ucap itu akan dipintai pertanggungjawaban jemaah. Gak boleh sembarangan jemaah. Al-Imam madhab yang seluruh ulama menyepakati 4, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali. Ini gimana ceritanya bisa? Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yardukum ba'da imanikum. Nah, keinginannya orang-orang yang fasik, zindik, kufur, munafik, mereka inginnya kaum muslimin itu jauh daripada agama Allah. Sekali lagi hadirin, jangan sampai kecintaan kita melebihi jangan sampai kecintaan kita kepada sosok figur selain Rasulullah Muhammad SAW melebihi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai ya jemaah. Termasuk saya berbicara kepada Anda, saya berbicara kepada diri saya dan untuk kita bersama-sama. Anda mencintai saya dengan seizin Allah misalkan. Jangan sampai Anda mencintai saya melebihi cintanya Anda kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang siapa saya jemaah? Banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak khilafnya, banyak lalainya. Kok bisa-bisanya Anda fanatik kepada saya? Jangan dong. Kok bisa-bisanya Anda melalaikan cintanya kepada Rasulullah? Ya jangan jemaah. Yang kita tahu cintanya kita hanya untuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana kata Nabi SAW, Allah wa Rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada selain keduanya. Gak boleh kita mencintai Allah dan Rasul, gak boleh kita mencintai selain Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita cinta kepada pasangan gak boleh lebih tinggi daripada cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cinta kita kepada anak nggak boleh melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kita kepada orang tua, bahkan ibu kandung yang melahirkan kita sekalipun, nggak boleh melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah baru benar. Begitu loh jemaah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsra alaikum ayatullah. Kata Allah, lah gimana kalian bisa sampai jadi kafir padahal ayat Allah dibacakan kepada kalian? Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Allah, kok gimana sih kalian sampai kufur? Padahal kan ada ayat-ayat Allah selalu dibacakan tiap subuh kepada kalian. Kalian diingatkan, nih ayat Allah, surah sekian, ayat sekian. Wa fikum rasuluh, maksudnya secara Al-Quran di tengah-tengah kalian ada Rasul. Kalau pada hari ini bukan ada Rasul tengah-tengah, tapi setiap hari itu kalian mentadaburi hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kok bisa kalian ingkari padahal tiap hari kalian ngaji? Sahabat yang dirahmati Allah, rutinnya seseorang menjaga imannya, Allah akan bantukan dia
menumbuh suburkan keimanannya penuh dengan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Semakin seorang hamba itu Allah inginkan jadi baik, Allah pastikan dia akan Allah buat faham atas agamanya. Jadi sudah barang tentu jemaah, masing-masing kita akan jadi baik dengan seizin Allah. Salah satunya adalah lewat pahamnya dia akan agamanya. Jadi buat faham jemaah. Sebutkan satu dalil bagaimana seorang perempuan bisa ada di tengah-tengah dan itu tidak sedang dalam keadaan uzur syar'i. Begitu ditanyakan, nggak bisa menyebutkan. Padahal baginda SAW sudah jelas-jelas khairus sufufin nisa akhiriha, sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang. Maka terus kemudian kita siapa yang diperturutkan? Maka dijawab para ulama, siapa-siapa yang dia berbuat dan perbuatannya itu berdasarkan hawa nafsu sudah pasti keliru. Sebagaimana Al-Quran surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Allah berfirman dalam Yusuf ayat 53, sesungguhnya hawa nafsu itu la'ammaratun bisu', cenderungnya mengajak manusia berbuat yang jelek, keliru, menyalahi aturan Allah. Illa kecuali ma rahima rabbi, hawa nafsu yang Allah berikan rahmat untuk disetir, bukan condong mentaati hawa nafsu, tapi hawa nafsunya dikendalikan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saya kan bilang berulang kali ya hadirin. Udah berulang kali kami sampaikan di majelis ini. Kami sampaikan bahwa subuh itu menurut hawa nafsu enaknya tidur. Paling enak. Udah mah dingin, hujan, wah enak banget itu kalau tidur jemaah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah rahmati, hawa nafsunya dikendalikan, dia bangun dan seterusnya. Begitu aja. Demikian juga Quran surah Ali Imran ayat 100 ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada seluruh kita bahwasanya jangan sampai kalian mengambil diri kalian untuk loyal kepada orang-orang kufur, karena pasti siapa yang loyal kepada kekufuran mereka pelan-pelan tergerus imannya. Dan ini juga dikuatkan dalam Quran surah Al-Hadid, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kalian supaya beriman kepada Allah, dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Tetap nggak mau beriman padahal sudah sampai kebenaran. Bahayanya tidak menerima kebenaran. Biasanya faktornya juga karena gengsi. Salah satu faktornya itu gengsi. Dan sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tabrani, hadis riwayat Tabrani, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ayyul mu'min a'jabu ilaikum imanan?" Wahai para sahabat-sahabatku, mukmin yang mana yang membuat kalian takjub akan iman mereka? Qalu al-malaikah. Mereka menjawab, para malaikat-malaikat ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Kalau malaikat mah ya gimana enggak beriman? Sedangkan malaikat-malaikat selalu ada di sisi Rabb mereka, Allah maksudnya. Wa zakarul anbiya. Lalu para sahabat jawab, "Oh, kalau gitu bukan malaikat ya Rasulullah, anbiya, para nabi ya Rasulullah." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim?" Gimana para nabi enggak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka? Qalu fadahnu ya Rasulullah. Qala wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azhurikum? Nah, kalau kalian ini sahabat-sahabatku, gimana kalian gak beriman sedangkan kalian langsung menyaksikan aku, kata Rasulullah. Qalu fa ayyun nas a'jabu imanan ya Rasulullah. Lah terus kalau bukan malaikat, kalau bukan para nabi dan rasul, kalau bukan kami sebagai sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, terus siapa yang imannya membuat kita takjub ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yaji'una min ba'dikum
yajiduna suhufan yu'minuna biha fiha. Yang membuat takjub adalah suatu kaum yang datang setelah kalian. Mereka tidak berjumpa denganku. Mereka mendapati suhuf Al-Quran dan mereka mengimani apa yang terkandung di dalamnya. Mereka itulah yang membuat aku takjub akan iman mereka. Allahu Akbar. Berarti siapa? Orang kemudian kita ini, insya Allah. Rasul tuh banyak takjub loh jemaah. Rasul takjub sama orang-orang yang datang sesudah sahabat, nggak jumpa sama Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tidak hidup sezaman dengan Nabi, tidak pula mereka hidup sezaman dengan baginda. Mereka nggak melihat langsung, tapi mereka beriman pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kata Nabi, iman mereka membuat aku takjub. Allahu Akbar. Kalau malaikat, jelas kata Rasulullah, hum inda rabbihim, mereka ada di sisi Rabb mereka. Lah kalau para nabi, jelas, wal wahyu yunzil alaihim, karena wahyu Allah diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Fanahnu ya Rasulullah, yaudah kalau gitu kami ya Rasulullah, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Kalau kalian jelas, kalian hidup sezaman denganku, wa ana baina azhurikum, dan aku di tengah-tengah kalian, aku mendidik kalian, aku membersamai kalian, aku mengarahkan kalian, aku ikut berperang, berjihad di tengah-tengah kalian, aku memerintahkan kalian, aku melarang kalian dari satu yang haram, aku memerintahkan kalian dari satu yang Allah syariatkan. Maka wajar. Fa'ayyun nas a'jabu imanan. Terus siapa ya Rasulullah manusia yang paling membuat engkau takjub tentang iman-iman mereka? Faqala Nabi SAW, qaumun yaji'una min ba'dikum, adalah suatu kaum yang datang sesudah kalian. Yajiduna suhufan, dan satu kaum yang mendapati Al-Quran. Yu'minuna biha fiha, lalu mereka benar-benar beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjub Rasulullah. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi itu pernah bilang, jemaah, sungguh aku takjub kepada syab, anak-anak muda, laisat lahu sabbuh, yang tidak bisa disetir oleh kecenderungan berbuat buruk, yang gak punya kecenderungan berbuat yang menyimpang, yang gak bisa disetir sama syahwat dan hawa nafsu buruknya. Allah takjub sama anak-anak muda yang begitu. Mereka masih sehat fisiknya, mereka mau maksiat bisa, tapi mereka memilih menghabiskan waktu untuk ngabdi di masjid. Allah takjub sama mereka. Mereka masih muda, mereka bisa-bisa aja foya-foya, hahaha, tapi mereka memilih untuk membersamai, mengagungkan asma-asma Allah. Allah takjub sama mereka. Allahu Akbar walillahilhamd. Dan siapa itu? Ternyata boleh jadi diantaranya adalah kita-kita jemaah. Dengan seizin Allah, yang Nabi takjub, kamu gak pernah melihat aku, kok kamu beriman? Kamu gak hidup sezaman dengan kok kamu beriman? Kamu belum pernah sekalipun melihat langsung, bertatap muka denganku, ngaji langsung di majelisku, tapi kalian beriman. Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan ajabu imanan, manusia yang paling menakjubkan keimanannya. Sahabat TikTok, sahabat YouTube, sahabat Instagram, jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Itu kita yang membuat Nabi SAW takjub dengan iman mereka. Adalah yang datang sesudah generasi para sahabat, belum pernah dia berjumpa dengan baginda, mengimani apa yang baginda sampaikan. Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah berfirman, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, sungguh dia akan mendapat petunjuk yang sangat lurus. Karena itulah berpegang teguhlah, ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena itulah berpegang teguhlah kepada Allah, bertawakal kepada Allah.
ambillah hidayah dari Allah, berbekallah jauhkan diri daripada kekeliruan. Jadi ada 4 ya. Yang pertama maksudnya berpegang teguh kepada Allah. Yang kedua tawakal kepada Allah. Yang ketiga jemputlah hidayah. Yang keempat bekalilah dirimu untuk menjauhkan dirimu daripada kesesatan. Terus yang kelima, ikutilah kebenaran maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Kata Imam Ibnu Katsir ada 5 poin. Poin yang pertama berpegang teguh kepada Allah. Poin yang kedua bertawakal kepada Allah. Poin yang ketiga jemputlah hidayah Allah. Terus yang keempat berbekallah agar dirimu terjauhkan dari kesesatan. Terus yang kelima kenalilah kebenaran maka engkau akan mendapatkan siapa yang benar atau mendapatkan kebaikan. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ada 5 poin soalan penggalan terakhir. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Salam Sadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Ini agak mundur sedikit, atret sedikit ini Pak. Ayat 91 Ali Imran tentang nasib setelah mati. Di dalam ayat 91 disebutkan yang artinya orang kafir dalam mati keadaan kafir tidak diterima tebusan, mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Yang menjadi pertanyaan begini Pak Ustadz, bagaimana nasibnya bila seorang hamba wafat atau mati dalam keadaan beriman tetapi juga sedang melakukan maksiat yang asik-asik di dunia? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaan Mas Hadi, gimana kalau ada seorang itu beriman, beliau wafat dalam keadaan beriman tapi wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Kalau dia beriman, gak mungkin dia memaksiati Allah. Kata-kata iman kata Nabi SAW adalah taat, patuh, tunduk kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa dia akan dihisab dan dikembalikan kepada Allah. Wa ilaihi turja'un kata Allah dalam Al-Quran. Lah, ini beriman tapi maksiat. Kata Nabi, seorang pezina tatkala dia berzina tidaklah dia beriman. Seorang pencuri ketika dia mencuri tidaklah dia beriman. Dalam arti lain, seorang yang lagi bermaksiat ketika dia sedang menjalankan maksiatnya tidaklah dia sedang beriman, karena kalau dia beriman kepada Allah dia pasti menghindari maksiat. Jadi begitu jemaah. Nah, kalau yang dimaksudkan pertanyaannya, mungkin saya agak luruskan pertanyaannya mungkin begini ya. Muslim tapi matinya mati dalam keadaan maksiat. Muslim, bukan mukmin ya, beda ya. Mukmin sudah pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Bisa aja muslim tapi fasik, munafik, zindik. Muslim tapi mengingkari syariat Allah bisa aja. Muslim liberal kan bisa aja. Muslim gini, tapi dia mati dalam keadaan tadi berbuat maksiat. Nah, kalau begini kisahnya kembali kepada hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Seseorang itu akan diwafat. Seseorang itu nanti dia tergantung kepada akhirnya. Dan kita ingat, kalau tadi hadis Nabi, sekarang ingat pesannya daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah, man asya alai mata alai. Siapa yang membangun pola hidup tertentu, mudah bagi Allah diwafatkan di atas pola hidup yang dia bangun. Hati-hati makanya membangun pola hidup. Makanya yang paling terbaiknya jangan sampai kita meninggal sedangkan kita lagi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, karena bisa membahayakan diri kita. Karena kata Nabi SAW, Nabi juga pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, termaktub dalam Arba'in An-Nawawiyah,
Kisah ini sering saya utarakan. Nabi bercerita ada seseorang beramal dengan amalan ahli syurga sampai jarak dia dengan syurga tinggal 1 jengkal. Masuk syurga jemaah, tapi di akhir hidupnya dia bermaksiat kepada Allah, dia pun mati berbuat, mohon maaf, amalan-amalan ahli neraka, dan dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ada kabar gembira kata Nabi. Ada orang yang hampir sejengkal lagi masuk neraka jemaah. Di akhir hidupnya dia bertobat, Allah terima tobatnya. Saking semangatnya dia bertaubat, dia tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun walaupun dia memberi minum kepada seekor anjing. Akhirnya dalam hadis Bukhari, perempuan yang dulunya tadi perempuan yang tidak baik itu, terus kemudian dia bertobat, Allah terima tobatnya, dia tidak ingin menyepelekan kebaikan sekecil apapun termasuk memberi minum kepada anjing, dia wafat, lalu Allah terima tobatnya dan dia pun menjadi penghuni syurganya Allah. Maka jangan ada terbesit kesempatan, gak apa-apalah maksiat sebentar, paling ntar masih lama, matinya kan besok lah. Siapa tahu lah Anda lagi maksiat, detik itu juga Anda mati, Anda wafat. Berhati-hati dengan kamuflase syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Begitu Mas Adi, barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan. Pertanyaan lain ada Mas? Silakan Anda, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tawafat dari Allah SWT. Juga kita semua dan kaum muslimin, amin. Pertanyaan saya Ustaz sering mengatakan zindik. Jujur saja saya belum paham itu indikator zindik. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Zindik adalah orang-orang zindik itu disebutkan dalam beberapa kalimat para ulama adalah orang-orang yang dia mengetahui kebenaran yang mana, nanti dia condongnya itu memerangi dan memusuhi. Kalau fasik itu sampai pada tahapan orang fasik itu adalah orang yang dia tahu benar tapi dia malah melakukan yang salah. Ini udah mah tahu yang benar melakukan yang salah plus memerangi. Zindik. Munafik adalah orang yang menampilkan keimanan tapi menampilkan keimanan, menyembunyikan kekufuran dan membenci keimanan. Padahal sejatinya kufur dia. Munafik tuh, menampilkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, padahal dia membenci keimanan. Itu orang munafik. Kafir artinya orang yang terhalang, terhijab. Orang yang terhijab daripada kebaikan, hidayah Allah, sehingga mereka enggan menerima kebenaran yang datang. Kurang lebih seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ada lagi jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan jamaah kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Tanya dari Ustaz dari Lastiati. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, sebaiknya sholat perempuan di belakang, maksudnya di belakang barisan perempuan atau di belakang barisan laki-laki? Bagaimana kalau terdepan di antara barisan perempuan? Jazakumullah. Jazakumullah khairan jazak. Boleh. Jawabannya bagaimana kalau dia terdepan dari barisannya perempuan? Jawabannya boleh. Tentu saja disekat dengan sesuatu yang agar supaya lebih terjaga daripada fitnah-fitnah dan seterusnya. Adapun kalau memang karena keterbatasan satu dan lain hal, bisa dipertimbangkan untuk segera dimiliki. Ada pembatas, begitu jamaah. Jadi jawabannya boleh. Kata Nabi SAW, khairus sufufin nisa akhiriha, dalam hadis. Sebaik-baik saf bagi perempuan itu yang belakang. Belakang itu juga bisa diartikan sebagai safnya memang safnya perempuan. Dan selama tidak ada uzur syar'i, tidak dicampur jamaah. Kecuali sekali lagi jamaah, ada uzur syar'i seperti misalkan di Masjidil Haram saking penuhnya orang, ramainya orang, padatnya orang, itu pun para askar-askar yang ada di Masjidil Haram tetap menghimbau. Kalau di Masjid Nabawi kan sudah memang ini perempuan di sini dengan hijab yang segala macamnya, yang laki-laki di sini. Kalau di Masjidil Haram itu kan memang saking penuhnya orang, tapi tetap askar-askar itu menganjurkan, ya ummi sana, harak. Ayo jalan. Ini yang laki-laki di sini, yang perempuan di sini. Coba jemaah lihat di mataf tempat tawaf, lewat video aja dilihat. Bagaimana nanti jelang-jelang azan, waktu tawaf itu memang bercampur, yang putih laki-laki pakai ihram, yang perempuan biasanya hitam-hitam. Nanti ketika sholat, yang dekat mataf atau Ka'bah itu putih semua, yang perempuan-perempuan di belakang. Begitu jemaah, jadi tidak dicampur. Selama memang tidak ada uzur syar'i,
Silakan jamaah. Apalagi kita kan masjidnya kita insya Allah kan ya udah punya jalurnya sendiri. Ini perempuan lewat sini, laki-laki lewat sini. Maka seperti itulah. Barakallahu fikum. Perempuan saf di belakang. Memang safnya jatah perempuan. Barakallahu fikum. Soal akhar mujud. Boleh, silakan Mas. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz dan jamaah kaum muslimin, semoga dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube dari Siti Rohia, bagaimana menghadapi suami yang suka berjudi dan jarang menafkahi keluarga? Jazakumullah khairan. Wajazakumullah khairan jazaa. Syarat yang pertama cara menghadapi suami yang masih suka berjudi, yang pertama adalah fasbir sabran jamila, Al-Ma'arij ayat yang kelima. Bersabarlah engkau dengan kesabaranmu yang baik. Karena dalam Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada ajr, pahala yang tanpa hisab bagi mereka-mereka yang bersabarnya juga tanpa batas. Yang kedua, ajak terus dalam kebaikan. Seorang suami yang masih berjudi, ajak terus dalam kebaikan, ingatkan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, doakan. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya doa itu mampu merubah sesuatu yang tadinya telah ditentukan untuk seorang hamba. Auqamaqal. Atau dalam hadis yang lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Kalian tuh kalau berdoa harus dengan penuh kekuatan 100% yakin doa itu pasti Allah ijabah. Karena Allah nggak menerima doa dari hati yang lalai. Maka daripada itu berdoa, mengingatkan, lalu bersabarlah. Itu cara-cara terbaik bagi seorang hamba ketika mendapati pasangan hidupnya kurang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan terakhir yang keempat, salat istikharah. Semoga Allah berikan yang terbaik dalam rumah tangganya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi la tadarri fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durra anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.